Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-temanku yang saat ini sudah berhasil membuat rekening BRI secara online dan sudah mengaktifkan Brimo-nya, tapi bingung karena dengan akun Brimo saja semua transaksi perbankan sudah bisa dilakukan. Apakah perlu membuat ATM dan buku tabungan? Apakah tidak ada masalah dengan akun Brimo kita jika kita tidak membuat kartu ATM dan buku tabungannya? Atau sebaliknya, jika kita hanya punya buku tabungan dan kartu ATM, belum daftar Brimo, apakah rekening kita akan bermasalah? Nah, supaya teman-teman tidak bingung lagi, di sini Jalan SN sudah menyiapkan apa saja yang ada pada Brimo, buku tabungan, dan kartu ATM tersebut, apa kekurangan dan kelebihannya, sehingga nantinya kita tahu seberapa butuhkah kita dengan Brimo, kartu ATM, dan buku tabungan tersebut. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, silahkan like dan subscribe channel ini terlebih dahulu bagi yang belum, supaya saya lebih semangat lagi memberikan tutorial perbankan seputar ATM BRI. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai dari buku tabungan. Di buku tabungan itu, kita bisa melihat nomor rekening dan nama pemilik rekening, alamat pemilik rekening, tanda tangan yang digunakan saat buka rekening, nomor NIK KTP pemilik rekening, sampai tempat atau kantor BRI penerbit rekeningnya. Dan terakhir, halaman atau catatan transaksi yang kita lakukan baik menggunakan Brimo, kartu ATM, maupun buku tabungan. Tapi untuk bisa memunculkan catatan transaksi tersebut, kita harus mencetak buku tabungannya ke teller Bank BRI. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Brimo. Di Brimo itu, kita bisa melihat saldo pada rekening kita saat ini, nomor rekening, nama pemilik rekening, 4 digit awalan dan 4 digit akhiran nomor kartu ATM. Tapi jika kita sudah membuat kartu ATM, jika belum membuat kartu ATM, untuk nomor kartu ATM-nya nanti akan ngemin. Selain itu, kita juga bisa melihat nomor HP dan email yang terdaftar pada rekening kita. Kemudian catatan transaksi juga bisa kita lihat secara lengkap dan luas tanpa ke teller bank untuk mencetaknya. Oke, kita lanjutkan ke kartu ATM. Jadi di kartu ATM itu kita bisa melihat nomor kartu ATM kita, nomor CVV jika kartu ATM yang kita gunakan memiliki CVV atau berlogokan Mastercard dan Visa. Kemudian tanda tangan jika kita sempat melakukan tanda tangan saat membuat kartu ATM tersebut. Nah, sedangkan untuk melihat nomor rekening dan nama pemilik rekeningnya, kita harus melakukan store tunai atau cetak saldo lewat agen Briling. Dan untuk melihat saldo saat ini juga, kita harus melakukan transaksi di mesin ATM atau di agen BRI Link. Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwa ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing alat atau produk transaksi BRI ini. Seperti jika di buku tabungan, kita hampir bisa melihat data kita yang terdaftar pada bank atau pada rekening kita. Padahal ada yang kurang, yaitu kita tidak bisa melihat sedikit pun nomor kartu ATM, nomor HP, dan email yang terdaftar pada rekening kita. Sampai dengan saldo terakhir kita saat ini juga, kita tidak bisa melihatnya, kecuali kita mencetak buku tabungannya saat itu juga ke teller Bank BRI-nya. Sedangkan di Brimo, kita cukup login ke akun Brimo kita, lalu kita klik menu semua rekeningmu, maka akan muncul saldo keseluruhan rekening sampai dengan saldo masing-masing rekening yang terdaftar pada Brimo.
dan tinggal kita klik lihat detail untuk melihat secara lengkap data yang terdaftar pada rekening tersebut. Tapi di balik semua kelebihannya itu, Brimo memiliki kekurangan, bahwa kita tidak bisa melihat secara lengkap nomor kartu ATM kita. Kemudian nomor NIK KTP yang terdaftar pada rekening kita, tanda tangan sampai dengan mengetahui kantor BRI yang kita pilih sebagai penerbit rekeningnya. Kita harus menanyakannya langsung ke kantor BRI. Sedangkan di kartu ATM, kita bisa melihat nomor kartu ATM kita secara utuh, di mana Brimo hanya bisa memperlihatkan beberapa awalan dan akhirannya saja, dan di buku tabungan tidak ada terlihat nomor kartu ATM sama sekali. Jadi kita hanya bisa melihat nomor kartu ATM kita di kartu ATM itu sendiri. Itu disebabkan karena kartu ATM ini sifatnya tidak lama. Kadang hilang atau tertelan di mesin ATM dan memiliki masa berlaku, yaitu hanya 5 tahun saja. Jika lebih dari 5 tahun, nantinya kartu ATM ini akan diganti. Tentunya nomor kartu ATM-nya juga akan berubah. Itu salah satu penyebab di buku tabungan kosong dan pada Brimo tidak dituliskan secara lengkap. Sedangkan untuk mengetahui nomor rekening dan nama pemilik rekening ataupun saldo saat ini, kita harus melakukan transaksi di ATM. Tidak bisa melihatnya di kartu ATM. Dan untuk melihat data-data lainnya seperti nomor HP dan email ataupun nomor NIK yang terdaftar pada rekening kita harus membawa kartu ATM kita ke kantor BRI. Oke, kita lanjutkan ke transaksinya. Menggunakan buku tabungan, kita hanya bisa melakukan transaksi di teller bank BRI saja. Di ATM maupun jasa agen Briling, itu tidak bisa. Sedangkan dengan menggunakan Brimo, kita bisa melakukan transaksi di mana saja dan full time. Di rumah sambil baring-baring bisa, di teller bank bisa, di agen Briling bisa, di market bisa, apalagi di ATM tentunya sangat bisa sekali. Tapi di ATM Bank BRI, untuk di ATM bank lain, untuk saat ini belum bisa. Sedangkan menggunakan kartu ATM, kita bisa melakukan transaksi di teller bank, agen Briling, ATM BRI, maupun ATM bank lain. Bahkan sampai ATM luar negeri juga bisa. Asalkan kartu ATM-nya berlogokan Mastercard dan Visa. Nah, sampai di sini sudah terlihat bahwa ketiga produk BRI atau alat transaksi BRI ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi mereka saling menutupi dan melengkapi, sehingga membuat kita memang berpikir harus membuat atau memiliki ketiga-tiganya. Tapi jika teman-teman lihat biaya administrasi bulanannya, mungkin teman-teman akan berpikir lebih panjang lagi. Langsung saja kita mulai dari biaya administrasi jika kita hanya menggunakan akun Brimo saja. Untuk biayanya sendiri, saat video ini dibuat, mulai dari 5.500 untuk jenis tabungan Simpedes, 6.000 sampai dengan 12.000 untuk jenis tabungan Britama. Begitu juga apabila teman-teman menggunakan buku tabungan dan Brimo, biayanya tetap sama seperti ini, menyesuaikan jenis tabungan yang dipilih. Tidak ada biaya tambahan sama sekali, karena Brimo dan buku tabungan itu disamakan. Kecuali teman-teman membuat kartu ATM, barulah ada biaya tambahannya. Mulai dari Rp1.000 untuk jenis tabungan Britama Muda atau Britama X, 2.500 untuk jenis tabungan Simpedes, sampai dengan 8.500 untuk jenis tabungan Britama biasa. Oke, jadi untuk yang berpikir bahwa dengan tidak membuat kartu ATM dan buku tabungan
rekeningnya akan bermasalah, ataupun sebaliknya, jika yang sudah membuat buku tabungan dan kartu ATM belum daftar BRIMO, rekeningnya tidak akan ada masalahnya. Yang bermasalah itu hanya kepuasan kita saja untuk melakukan transaksi. Apakah cukup menggunakan BRIMO saja, menggunakan kartu ATM saja, atau menggunakan buku tabungan, atau bahkan sampai menggunakan ketiga-tiganya? Jadi tergantung kebutuhan kita. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, serta bagikan video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih.